Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Oke, luar biasa sekali ya. Dari cara menjawabnya pun teman-teman di sini sudah terlihat semangat untuk melakukan pelajaran pada hari ini. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik Ibu. Luar biasa, alhamdulillah ya. Semua yang ada di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula, alhamdulillah ibu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sungguh senang sekali rasanya bisa bertemu dengan teman-teman kelas IPA 8. Selain anaknya cantik-cantik dan ganteng, juga semangatnya sangat luar biasa sekali dalam mengikuti setiap pembelajaran. Oke. Terima kasih. Nah, seperti biasa, kita bertemu lagi dengan saya, yaitu Ibu Salsa. Kalau ada Ibu di sini, maka pelajarannya hari ini adalah Bimbingan dan konseling Bu. Iya, betul sekali. Jadi, seperti biasa, Ibu akan memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada teman-teman IPA 8 di sini. Nah, kita seperti biasa akan menggunakan salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling. Ada yang bisa tebak apa yang akan kita gunakan pada pertemuan kali ini? Layanan informasi? Iya, betul sekali. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan menggunakan jenis layanan informasi. Nah, teman-teman di sini pasti udah nggak asing lagi dengan kata informasi. Nah, layanan informasi ini bertujuan untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan yang mana Ibu harap wawasan setelah ilmu pengetahuan ini bisa kalian praktikkan dalam kehidupan sehari-hari serta menambah bekal diri kalian dalam menjalani kehidupan sehari-hari untuk mengambil keputusan dan banyak hal lagi. Oke, tak bosan-bosan Ibu menjelaskan lagi nih apa itu layanan informasi. Jadi, layanan informasi menurut Bapak Prayitno pada tahun 2012 yaitu adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa atau konseli menerima dan memahami berbagai informasi. Informasi di sini banyak ragamnya, yang tentunya informasi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan para siswa. Nah, siswa di sini berperan sebagai konseli. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu punya sedikit cerita nih teman-teman. Nah, ceritanya adalah anggap saja peran utama dari cerita ini bernama Caca. Ceritanya adalah jadi Caca adalah anak kelas 2 SMA. Nah, suatu waktu dia terlihat murung teman-teman. Terlihat murung dan juga gelisah. Nah, terus pada waktu itu ada temannya yang melihat Caca. Dan temannya pun melihat kondisi Caca menjadi dan merasakan khawatir. Nah, alhasil ada salah satu teman dekatnya Caca menanyakan, "Caca, kamu kenapa?" Nah, Caca pun menjawab, ternyata selama ini penyebab dari memurungnya Caca, rasa gelisahnya Caca adalah dia berpikir bahwa selama ini dirinya salah mengambil keputusan. Dan terus dia selalu menyalahkan dirinya, merasa bahwa keputusan yang ia ambil merupakan keputusan yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Alhasil, akibat keputusan tersebut tidak sesuai dengan ekspektasinya, maka timbullah rasa menyalahkan diri, rasa gelisah, rasa sedih, dan lain banyak hal lagi. Nah, dari cerita tersebut, apakah teman-teman di sini ada yang pernah merasakan hal tersebut juga? Jadi ketika teman-teman merasa salah dalam mengambil keputusan,
akhirnya teman-teman merasa sedih, gelisah, dan menyalahkan diri sendiri. Aku, Bu. Oke, tidak apa-apa, itu hal yang wajar. Namun, setelah pembelajaran hari ini, Ibu harap teman-teman bisa berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, jadi dari cerita itu harusnya kita dapat mengambil, iya betul, dapat mengambil keputusan yang tepat. Nah, dengan keputusan yang tepat, maka rasa sedih, rasa kecewa itu akan dapat terhindar dari perasaan tersebut. Nah, coba teman-teman di sini dari cerita Ibu paparkan tadi, kiranya apakah ada yang bisa menebak topik pembelajaran hari ini itu mengenai apa? Pengambilan keputusan bukan, Bu? Ya, betul sekali. Mengenai pengambilan keputusan. Nah, oke, teman-teman, sini sudah luar biasa sekali dan langsung mengerti ya apa maksud dari cerita yang Ibu paparkan tadi. Oke, teman-teman, jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas topik mengenai mantap dalam pengambilan keputusan. Oke, teman-teman. Nah, dari hal ini, Ibu harap teman-teman dapat kiranya mendapatkan manfaatnya dengan baik, yaitu seperti teman-teman MIPA 8 mampu memahami pengertian dari pengambilan keputusan, serta teman-teman di sini mampu mengidentifikasi dasar-dasar apa saja sih yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Lanjutnya adalah Ibu harap teman-teman di sini mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, serta Ibu berharap juga teman-teman di sini mampu menjalankan dan mampu mengetahui proses apa saja sih yang ada dalam pengambilan keputusan. Nah, serta Ibu harap manfaat yang dapat teman-teman rasakan adalah makin mantap lagi dalam mengambil keputusan, sehingga tidak terjadi lagi adanya sebuah peristiwa salah dalam mengambil keputusan yang menyebabkan banyak hal seperti rasa gelisah, sedih, dan lain-lain. Oke, teman-teman, untuk kegiatan hari ini Ibu harap teman-teman tetap semangat dalam menjalankan kegiatan hari ini, tetap ceria dan tetap antusias, karena itu adalah poin penting dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Karena Ibu senang sekali loh ketika melihat teman-teman bersemangat, antusias, dan lebih banyak hal. Oke, teman-teman, nah seperti biasa, bagi teman-teman di sini, Ibu sangat mengharapkan adanya keterbukaan. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan. Bagi teman-teman yang ingin berargumentasi, silahkan sampaikan pendapatnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu harap teman-teman dapat melakukan kegiatan dengan tertib ya, yaitu tidak mengobrol dengan teman sebangkunya ketika Ibu melakukan presentasi. Dan teman-teman, bagi teman-teman yang membawa handphone, Ibu harap handphonenya dimatikan dulu ya, karena Ibu takut sekali nanti teman-teman jadi salah fokus, jadi malah fokusnya ke handphone. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, tak hanya itu, seperti biasa Ibu juga akan menjelaskan asas kerahasiaan dalam pembelajaran hari ini. Jadi, Ibu harap teman-teman di sini dapat menjaga rahasia masing-masing temannya. Dan begitu pula Ibu harap dapat memegang kerahasiaan yang ada dalam kelas ini. Jadi, kalian tak usah khawatir, Ibu tidak akan membocorkan apa yang terjadi dalam kegiatan ini ke kelas yang lain. Misal si Siska menyampaikan pendapatnya, Bu, saya sering gelisah nih ketika salah mengambil keputusan, saya putus asa juga Bu kalau kayak gitu. Tenang Siska, Ibu akan menjaga rahasia Siska. Dan begitu pula teman-teman di kelas ini, Ibu harap tidak membocorkan rahasia Siska, yaitu mengenai kegelisahan ketika salah dalam mengambil keputusan.
Paham? Paham, Bu. Oke, jadi kesimpulannya adalah apapun yang terjadi dalam kelas ini, Ibu tidak akan menyampaikan ke kelas lain. Jadi dengan begitu, Ibu harap juga teman-teman di sini dapat terbuka. Baik itu jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Apabila ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, silahkan sampaikan. Oke? Oke. Nah, oke. Sebelum masuk pembelajaran hari ini, nanti Ibu harap kalian benar-benar dapat mengikuti pembelajaran dengan fokus ya. Nah, nanti Ibu akan memaparkan serta mempresentasikan sebuah materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ketika Ibu memaparkan sebuah materi, kalian tolong simak dan Ibu harap tidak ada yang mengobrol dengan teman sebangkunya. Selain tidak ada yang mengobrol dengan teman sebangkunya, Ibu harap juga teman-teman tidak ada yang memainkan ponsel. Dan Ibu meminta untuk teman-teman ketika Ibu memaparkan sebuah materi di sini untuk menyediakan alat tulis. Yang mana alat tulis itu berfungsi sebagai untuk menulis informasi-informasi yang Ibu berikan dalam presentasi ini. Oke, baik. Selanjutnya, apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan terlebih dahulu mengangkat tangan, menyebutkan nama serta absen beberapa, karena itu nantinya akan menjadi nilai tambahan dari teman-teman. Jadi teman-teman di sini berharap semangat untuk bertanya ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, setelah pemaparan materi, siap-siap Ibu akan memberikan tugas kelompok. Jadi nanti teman-teman di sini akan Ibu buat sebuah kelompok kecil, yang mana kelompok kecilnya itu akan mendiskusikan sebuah materi. Oke, nanti Ibu akan berikan di akhir pembelajaran ketika Ibu sudah menjelaskan dan memaparkan sebuah materi, nanti Ibu akan berikan apa sih yang harus kalian diskusikan. Apakah dapat dipahami? Baik, Bu. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Mari kita membaca doa bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim setelah pembacaan surat Al-Fatihah. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan diawali untuk menyimak video ya teman-teman. Jadi Ibu akan menayangkan sebuah video. Nah, nanti ketika Ibu menayangkan sebuah video, Ibu harap teman-teman dapat menyimak dengan baik ya. Selain itu, nanti Ibu juga akan bertanya mengenai menurut pendapat kalian tayangan video yang tadi Ibu tayangkan seperti apa. Jadi untuk kalian kita sama-sama menyimak. Setelah itu silahkan berikan tanggapannya masing-masing. Baik, dapat dimengerti? Baik, Bu. Dapat dimengerti. Ibu langsung mulai ya untuk menayangkan videonya. Mungkin lo di sini pernah ngerasain gimana rasanya terpuruk karena salah ngambil keputusan, atau malah ngambil sebuah keputusan yang risikonya super tinggi tanpa mikir panjang. Nah, nggak jarang kalau hal ini ngebuat lo jadi takut dan ragu buat ngambil keputusan ke depannya. Dan kalau lo ngalamin ini, tenang aja, lo nggak sendirian kok. Sebenarnya ada banyak sih alasannya, tapi karena keterbatasan waktu, gue jelasin dulu deh 3 alasan utama ini dulu. Dan sebenarnya ya, di antara 3 alasan utama ini, ada satu pelaku utama kenapa kita bisa ngambil keputusan yang salah. Entah itu karena risikonya tinggi banget, atau karena keputusan yang dirasa impulsif. Alasan pertama yang juga jadi pelaku utama adalah kondisi emosi kita. Di penelitian yang gue taruh di layar ini nih, bilang kalau emosi kita lagi positif banget, kita emang cenderung lebih suka mengambil keputusan yang resikonya tinggi. Contohnya nih, orang yang saking bahagianya, dia akhirnya daftarin diri buat ikut bungee jumping, padahal sebelumnya dia masih maju mundur, takut dan ragu. Nah, ini juga waktu emosi kita lagi negatif, dimana kita cenderung jadi lebih impulsif.
Jadi, coba pause dan cek dulu deh kondisi emosi lo waktu lo mau ngambil keputusan. Gimana tuh kondisi emosi lo saat ini? Nah, gue masuk ya ke alasan kedua, yaitu istilah namanya loss aversion. Loss aversion ini adalah kondisi di mana kita cenderung buat menghindari kehilangan dibandingkan mendapatkan hal yang sebenarnya ekuivalen. Misalnya, lo lebih takut buat kehilangan pekerjaan lo saat ini dibandingkan mencari pekerjaan baru yang bisa aja lebih baik dari pekerjaan lo saat ini. Hal ini karena kita sebagai manusia lebih sensitif dengan kehilangan dibandingkan ketika kita mendapatkan sesuatu yang menguntungkan kita. Biasanya, hal ini juga dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya, bukan karena perhitungan dan analisis yang hati-hati. Oke, alasan terakhir adalah availability heuristic. Availability heuristic ini adalah kecenderungan kita buat menilai sesuatu bakal terjadi atau kemungkinan terjadi berdasarkan informasi yang paling cepat datang ke kepala kita. So, keputusan yang diambil itu bukan dari analisis yang menyeluruh atau perhitungan rapi. Dan hal ini bisa jadi masalah kalau kita mau ngambil keputusan. Misalnya nih, kalau baru-baru ini lo baca berita soal PHK atau pemecatan di beberapa perusahaan. Gak heran kalau lo bakal ngerasa cemas kalau lo bakal di PHK atau dipecat juga. Hal ini bakal ngebuat lo overthinking tiap malam, gak teliti pas lagi kerja, sampai performa lo jadi turun. Ketiga hal yang gue jelasin ini bukanlah hal yang salah dari diri kita, tapi emang beberapa hal yang terjadi secara otomatis di dalam diri kita yang kita tuh gak pernah sadar gitu. Jadi gue harap setelah nonton video ini, lo jadi terdorong ya untuk mikir lebih teliti lagi gitu untuk ngambil keputusan. Oke teman-teman, kita sudah sama-sama menyaksikan tayangan video yang telah Ibu tadi paparkan. Nah, menurut teman-teman di sini, kiranya apa sih yang terjadi dalam video tersebut? Alasan-alasan kenapa kita salah mengambil keputusan, Bu. Iya betul Adnan, jadi dalam video tersebut menjelaskan alasan-alasan kenapa sih keputusan yang kita ambil itu salah atau kurang tepat. Nah, oleh karena itu, untuk materi hari ini, mari kita sama-sama mencari tahu bagaimana ya cara untuk mengatasi agar keputusan yang kita ambil itu tidak salah. Oke, seperti yang telah tadi Ibu jelaskan, bahwasanya hari ini kita akan belajar mengenai materi yaitu mantap dalam pengambilan keputusan. Nah, oleh karena itu Ibu harap teman-teman di sini setelah pelajaran hari ini teman-teman makin mantap lagi nih kalau mengambil keputusan. Oke, mantap. Yuk langsung aja masuk ke materinya. Sebentar, Ibu coba buka dulu ya PowerPoint-nya. Oke. Dalam pengambilan keputusan ini nanti ada beberapa submateri yang akan kita bahas, di antaranya yaitu ada pengertian, lantas yang keduanya dasar-dasar dalam pengambilan keputusan, yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan. Nah, dan yang terakhir yaitu proses pengambilan keputusan. Nah, semua ini nanti kita sama-sama pelajari ya teman-teman. Kita gali informasi sebanyak-banyaknya. Oke, kita langsung aja masuk ke pengertiannya. Nah, coba teman-teman, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu sama teman-teman. Menurut kalian, apa sih keputusan itu? Suatu hal yang harus kita pertimbangkan, Bu. Ya, betul sekali. Nah, jadi keputusan itu adalah, coba kita lihat di sini. Oke. Nah, pengertian keputusan. Jadi keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan Keputusan atau decision making, didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih, karena seandainya hanya terdapat satu alternatif, tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil. Oke, selanjutnya ini ada pendapat menurut Jason. Nah, dari Jason ini, pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Kemudian setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final, teman-teman. Nah, jadi dapat disimpulkan nih, kalau misalnya keputusan ini atau decision making merupakan suatu proses pemikiran
tentunya akan ada sangkut pautnya dengan prediksi ke depan atau hal yang mempengaruhi masa depan. Oleh karena itu, kita dituntut untuk bijak dalam memilih keputusan serta tidak asal dalam memilih keputusan. Oke teman-teman, setelah membahas pengertian dari keputusan, selanjutnya mari kita masuk ke dasar apa saja sih yang menjadi dalam pemilihan keputusan. Oke. Nah, ini dia. Nah, yang pertama, dasar dalam pengambilan keputusan ini menurut Charles R. Terry mengatakan bahwa pengambilan keputusan ini memiliki dasar-dasar sebagai berikut. Kesatu ada intuisi. Nah, yang kedua, sebentar. Nah, teman-teman di sini pasti udah nggak asing nih dengan kata intuisi. Sebetulnya apa sih intuisi ini? Gak tahu, Bu. Iya, sering banget ya dengar namanya, tapi kita kurang paham nih apa maksud dari kata intuisi ini. Oke, jadi intuisi ini adalah keputusan yang diambil berdasar perasaan. Nah, perasaan ini sifatnya subjektif teman-teman. Lantas apa saja ya keuntungan yang dapat kita peroleh jika mengambil keputusan menggunakan intuisi atau perasaan? Nah, jadi keuntungan yang pertama adalah pengambilan keputus oleh satu pihak sehingga mudah diputuskan teman-teman. Nah, karena dia hanya menggunakan satu pihak, maka kita akan lebih mudah katanya dalam menentukan sebuah keputusan. Nah, yang keuntungan kedua adalah keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat coba ada yang tahu nggak bersifat apa? Manusiawi. Iya, betul sekali kata kita manusia. Jadi masalah-masalah yang ini adalah masalah yang bersifat manusiawi teman-teman. Iya, oke. Selanjutnya ini ada yang kedua. Nah, selain intuisi, dasar dalam pengambilan keputusan ada pengalaman. Nah, kenapa ya pengalaman bisa menjadi dasar dalam pengambilan keputusan? Nah, oke. Jadi pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian masalah. Nah, keputusan yang didasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya. Oleh karena itu, jika kita punya banyak pengalaman, itu akan sangat membantu kita dalam memecahkan sebuah masalah, yang mana jika masalah sudah dapat dipecahkan, akhirnya kita dapat mengetahui nih keputusan yang seperti apa sih yang tepatnya ketika kita berada di masalah, anggaplah masalah A misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya dalam pengambilan keputusan juga dasarnya adalah kita harus menggunakan dasar pengambilan keputusan yang ketiga, yaitu adalah fakta. Nah, keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid. Jadi keputusan yang paling tepat nih kalau misalnya kita menganalisis berdasarkan fakta, data, informasi yang ada. Oke, nah selanjutnya ini yang terakhir yaitu dasar dari pengambilan keputusan yang terakhir adalah rasional. Nah, keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi yaitu merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Nah, rasional ini biasanya teman-teman ada kaitannya dengan coba deh kalian berpikir rasional. Ada yang gitu kan. Coba kamu berpikir rasional, jangan sembarangan dalam mengungkapkan sesuatu misalnya. Nah, itu sama kuatnya dengan pemikiran. Oke, dari kesimpulannya adalah maka dari itu dalam membuat keputusan atau mengambil keputusan pula kita menggunakan 4 dasar ini, yaitu ibu ulangnya lagi ya, apa saja 4 dasarnya. Yang pertama ada intuisi, yang kedua pengalaman, dan yang ketiga adalah fakta, dan yang terakhir adalah Rasional, Bu. Betul sekali teman-teman. Oke, udah pada paham ya? Paham, Bu. Luar biasa sekali. Oke, lanjut kita masuk ke faktor yang mempengaruhi
mempengaruhi pengambilan keputusan. Menurut Angel, Berkel, dan Wingard mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan diantaranya ada lingkungan. Nah, lingkungan apa saja yang maksudnya di sini? Nah, yang dimaksud di sini faktor lingkungan itu meliputi lingkungan sosial, yang mana dalam lingkungan sosial ini pada dasarnya masyarakat memiliki strata sosial yang berbeda-beda serta spesifikasi yang lebih sering ditemukan dalam skala kelas sosial seperti pekerjaan, penghasilan, dan sebagainya. Keberadaan lingkungan sosial ternyata memegang peranan kuat terhadap pengambilan keputusan seseorang untuk melakukan perilaku baik yang positif ataupun negatif. Karena dalam lingkungan sosial, individu berinteraksi satu sama lain. Nah, oleh karena itu, kita perlu banget berada di lingkungan sosial yang baik. Karena jika kita berada di lingkungan sosial yang baik, maka pengaruh yang akan kita rasakan, dampak yang akan kita rasakan merupakan dampak yang baik-baik. Nah, hal itu juga mempengaruhi bagaimana cara pola pikir kita dalam mengambil keputusan, teman-teman. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya dilihat dari faktor lingkungan, kan ada yang namanya lingkungan keluarga, teman-teman. Selain lingkungan sosial, ternyata ada juga lingkungan keluarga. Jadi, keluarga dapat didefinisikan sebagai unit masyarakat yang terkecil dan juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Mufidah, keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat, namun memiliki peran yang sangat penting, teman-teman. Nah, oke, dalam soal keluarga, mulai berinteraksi dengan orang lain. Keluarga merupakan bagian pertama yang nantinya mempengaruhi kepribadian seseorang. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi Ibu review kembali ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yaitu ada yang pertama, faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini terdiri dari Sosial dan keluarga. betul, teman-teman, lingkungan sosial dan lingkungan keluarga. Nah, coba kita masuk lagi ke faktor selanjutnya. Nah, faktor yang kedua adalah faktor perbedaan individu, teman-teman. Nah, faktor perbedaan individu ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada status sosial. Nah, menurut Kotler, status sosial merupakan kelompok yang relatif homogen dan tetap dalam satu masyarakat yang tersusun secara hierarkis dan anggotanya memiliki nilai, minat, perilaku yang hampir mirip, teman-teman. Nah, status sosial ini akan menunjukkan bagaimana seseorang dalam berperilaku dalam kehidupan sosialnya. Nah, ini juga bisa kemudian teman-teman dengan tadi lingkungan sosial. Nah, oke. Selanjutnya ada kebiasaan. Jadi setelah status sosial, faktor kedua dalam faktor apa tadi? Ibu lupa. Faktor perbedaan individu ya. Oke, maaf dulu lupa. Nah, yang kedua ada kebiasaan. Kebiasaan adalah respon yang sama cenderung berulang-ulang untuk stimulus yang sama. Kebiasaan merupakan perilaku yang telah menetap dalam keseharian baik pada diri sendiri maupun lingkungan sosialnya. Oke. Setelah kebiasaan ada yang ketiga. Poin ketiga adalah pergaulan. Oke, jadi simbol pergaulan adalah segala sesuatu yang memiliki arti penting dalam pengambilan pergaulan sosial. Lingkungan pergaulan terdiri dari mahasiswa, siswa, atau yang lainnya. Baik itu lingkungan pergaulannya mungkin simpelnya adalah dalam lingkungan dalam simbol pergaulan ini kita bisa tahu nih pasti akan terdapat simbol pergaulan yang baik dan simbol pergaulan yang kurang baik. Nah, apabila kita berada di circle ya, zaman gaulnya adalah circle pergaulan ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya circle-nya kita baik nih, otomatis seperti yang tadi lingkungan sosial, maka itu akan berdampak dan berpengaruh baik juga pada diri kita. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada urutan. Nah, adanya pengaruh dominan dalam keluarga, baik itu lingkungan, pergaulan, maupun
kesadaran diri sendiri. Misal, kenapa tuntutan ini menjadi faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Jadi misalnya nih, kita lagi ada fase di mana tertekan. Nah, kita tuh lagi ada dalam kondisi tertekan teman-teman. Otomatis kita dituntut untuk cepat tanggap dan dituntut untuk segera. Nah, maka keputusan yang akan keluar pun adalah keputusan yang tidak matang. Oleh karena itu, hal ini juga sangat mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Nah, selanjutnya ada faktor psikologi. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, faktor yang ketiganya ada faktor psikologi. Nah, ini terbagi menjadi 5 bagian teman-teman. Oke, yang pertama ada persepsi. Nah, menurut Logito, persepsi merupakan sesuatu yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu dari alat indera. Nah, jadi persepsi ini adalah hal yang ada kaitannya dengan sudut pandang teman-teman. Jadi kalau misalnya sudut pandangnya kita luas, maka pertimbangan untuk pengambilan keputusan yang kita akan ambil pun itu dilihat dari beberapa persepsi atau dari beberapa sudut pandang, sehingga akan menghasilkan keputusan yang lebih matang lagi teman-teman. Nah, maka dari itu persepsi ini sangat dipentingkan dalam pengambilan keputusan agar kita tidak salah lagi dalam mengambil keputusan. Nah, setelah persepsi ada sikap. Nah, sikap ini menurut Notomojo, sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Nah, sikap juga merupakan kesiapan terhadap suatu reaksi atau terhadap objek di lingkungan sebagai suatu penghayatan terhadap objek. Ini sikap itu sangat berperan penting juga dalam mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Nah, selanjutnya ada motif. Nah, motif adalah kekuatan yang terdapat pada diri suatu organisme yang mendorong untuk berbuat. Jadi ini teman-teman, dalam membuat keputusan juga perlunya ada sebuah motif. Ya, tepatnya adalah motivasi. Masa kita dalam mengambil keputusan tidak ada motivasi? Berarti jika tidak ada motivasi, tidak ada tujuan yang harus kita gapai. Oke, selanjutnya setelah motif itu ada kognitif. Nih, kognitif ini merupakan kuantitas pengetahuan yang dimiliki seseorang. Maka untuk pengambilan keputusan, kita juga perlu mengetahui pengetahuan yang banyak dan ilmu yang banyak teman-teman, agar keputusan yang kita ambil itu tidak salah dan lebih tepat, sehingga keputusan yang kita pilih itu bersifat matang teman-teman. Nah, kalau misalnya keputusan kita bersifat matang, rasa untuk menyalahkan diri atas keputusan yang kita ambil itu akan dapat kita cegah gitu teman-teman. Nah, selanjutnya pengetahuan. Oke, apa ya pengetahuan itu? Nah, jadi pengetahuan merupakan hasil dari tahu. Nah, misalnya teman-teman yang awalnya kayak sekarang dalam memulai keputusan yang awalnya tidak tahu caranya menjadi tahu teman-teman. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai proses pengambilan keputusan. Nah, dalam proses pengambilan keputusan ini, di dalamnya ada pendapat Kotler yang mana katanya dalam proses pengambilan keputusan itu kita harus mengikuti identifikasi masalah. Nah, dalam hal ini diharapkan mampu mengidentifikasi masalah yang ada dalam suatu keadaan. Nah, biasanya kan kita selalu mengambil keputusan itu ketika sedang ada masalah. Nah, kiranya kalau misalnya aku ada di masalah, keputusan seperti apa nih yang harus aku ambil? Nah, seperti itu kan teman-teman. Nah, dalam hal itu perlu kita mengidentifikasi masalah dengan tepat agar keputusan yang kita ambil pun tidak salah sasaran. Oke. Nah, selanjutnya ada
pengumpulan dan menganalisis data ya teman-teman. Dalam mengambil keputusan diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis fakta yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada. Nah, hal ini juga tadi ada sangkut pautnya nih teman-teman dengan fakta. Tadi kan kita sudah sempat bahas tuh mengenai fakta. Nah, untuk prosesnya juga kita harus segera dan harus pintar dalam mengumpulkan dan menganalisis data agar keputusan yang kita ambil itu tepat sasaran teman-teman. Oke, selanjutnya ada pemilihan salah satu alternatif kebijakan. Nah, jadi tadi sudah sempat disinggung dalam pengambilan keputusan bahwasanya untuk pengambilan keputusan itu kita tidak hanya memakai satu alternatif saja. Nah, perlulah kita menggunakan mungkin 2 alternatif atau minimal 2 alternatif. Karena dengan ada pilihannya keputusan itu atau adanya alternatif keputusan, kita akan lebih tahu nih teman-teman, apa sih dampak yang akan kita rasakan dari pengambilan keputusan A. Terus kita juga dapat tahu apa sih dampak dari pengambilan keputusan B. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, setelah pemilihan alternatif kebijakan, selanjutnya itu ada pemilihan salah satu alternatif. Nah, misalnya seperti yang tadi telah Ibu singgung adalah kalau misalnya anggap saja alternatif A aku harus bagaimana, terus alternatif B aku harus seperti apa. Nah, coba setelah kita memikirkan dampak baik dan dampak buruk kepada diri kita itu seperti apa, nah setelah itu maka tentukanlah alternatif yang terbaik untuk kalian pilih dan kalian kan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Nah, setelah itu setelah kita memilih alternatif terbaik untuk kita gunakan atau keputusan terbaik untuk kita gunakan, selanjutnya adalah pelaksanaan keputusan. Nah, masa kita udah pilih alternatif tapi kita tidak laksanakan keputusan. Nah, oleh karena itu setelah memilih alternatif terbaik, maka lakukanlah pelaksanaan keputusan. Nah, dalam pelaksanaan keputusan ini berarti seorang mengambil keputusan baru mampu menerima dampak positif atau negatif. Ketika menerima dampak yang negatif, pemimpin atau kita individu harus mempunyai alternatif yang lain. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu tuh, nah di sini juga sudah ditegaskan tuh bahwa kalau misalnya kita sudah memilih, artinya kita siap menerima nih dampak negatif dan dampak positif seperti apa yang akan diri kita terima. Nah, selanjutnya setelah pelaksanaan keputusan, proses selanjutnya adalah pemantauan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan. Nah, setelah keputusan dijalankan, harusnya individu dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat. Oke, sampai di sini teman-teman, karena materinya sudah selesai. Apakah teman-teman di sini ada yang ingin bertanya terkait hal-hal yang tadi sudah Ibu jelaskan? Tidak, Bu. Oke. Teman-teman, karena tidak ada yang bertanya dan memberikan tanggapan, Ibu harap dan Ibu rasa teman-teman di sini sudah memahami penuh terkait materi yang telah Ibu berikan. Nah, jika teman-teman sudah pada paham, maka Ibu akan memberi tugas. Seperti yang tadi sudah Ibu paparkan bahwa kita akan ada tugas kelompok. Nah, oke, ketua kelas, karena Ibu pada pembelajaran hari ini akan ada sebuah diskusi kelompok, yang mana kelompoknya ini terdiri berjumlah 4 kelompok dengan masing-masing kelompok berjumlah 5 orang. Nah, nanti ketua kelas boleh bantu Ibu untuk mendata anggota kelompok ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Nah, setelah kelompok terbuat, mari kita diskusikan hal-hal terkait yang ada di PowerPoint ini. Yaitu yang pertama, kalian diskusikan apa sih pendapat kalian atau menurut kalian mengenai manfaat dari pengambilan
pengambilan keputusan. Nah, yang kedua adalah apa dampak dari salah pengambilan keputusan. Yang ketiga, keputusan yang tepat itu seperti apa? Lalu, berikan kesimpulan. Nah, untuk masing-masing kelompok, Ibu persilahkan untuk mendiskusikan keempat poin ini ya. Yang mana nanti setelah kalian berdiskusi, masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Nah, nanti pada sesi itu silahkan teman-teman dari kelompok lain jika ada yang ingin bertanya, silahkan tanyakan kepada kelompok yang presentasi. Dan kelompok yang presentasi, Ibu persilahkan untuk menanggapi pertanyaan yang kelompok lain tanyakan. Oke, apakah dapat dipahami semuanya? Paham, Bu? Oke, terima kasih teman-teman. Oh iya, untuk waktu pembuatan kelompoknya, Ibu berikan waktu selama 7 menit. Apakah ketua kelas cukup? Cukup, Bu. Cukup, luar biasa. Kelas ini sangat siap ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Terus untuk diskusi kelompoknya, setelah ketua kelas nanti mengumumkan anggota kelompok mana saja, kemudian Ibu akan berikan waktu teman-teman untuk mendiskusikan poin-poin ini selama berapa menit ya? Kalau misalnya 1 poin 2 menit, cukup nggak nih? Cukup, Bu. Cukup ya, oke, baik, luar biasa kelas ini. Oke, jadi karena ini ada 4 poin, yang mana masing-masing poinnya itu Ibu beri waktu selama 2 menit. Jadi total keseluruhan kelompok untuk berdiskusi yaitu selama 10 menit, Bu. Bukan kelas 10 menit lah. Kan poin yang kita diskusikan ada 4. Berarti masing-masing poinnya adalah 2 menit. Nah, coba 2 kali 4 sama dengan 8. Oke, betul. Asal waktu sudah mengalir begitu cepat. Nah, teman-teman udah pada selesai diskusinya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih, luar biasa sekali. Oke, untuk kelompok pertama yang akan presentasi adalah kelompok 1, terus habis kelompok 1 disusul oleh kelompok 2, terus habis itu disusul oleh kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, semuanya udah siap? Siap, Bu. Siap, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waktu begitu cepat berlalu ya teman-teman, dan alhamdulillah sangat luar biasa sekali semua kelompok di kelas ini sudah mempresentasikan hasil diskusinya, dan hasil diskusinya sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Meskipun beda cara penyampaiannya, tetapi teman-teman betul-betul paham dan mengerti nih arah dari diskusi ini tujuannya kemana ya teman-teman. Mendiskusikannya pun sesuai dengan materi yang telah Ibu berikan. Nah teman-teman, Ibu rasa karena teman-teman di sini tadi mempresentasikannya dengan sangat baik dan luar biasa, tidak perlu ada yang Ibu luruskan karena semua hasil diskusi teman-teman di sini keren-keren dan tentunya tepat sasaran. Semua biasa sekali. Oleh karena itu mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Teman-teman, mantap nih minggu depan ya. Semoga kedepannya teman-teman makin keren lagi. Kesimpulannya untuk pertemuan hari ini adalah jangan takut untuk mengambil keputusan. Jangan ragu dalam mengambil keputusan. Lakukanlah prosesnya dengan menggunakan dasar-dasar yang telah ada, serta ketahuilah faktor apa yang mempengaruhi dalam keputusan tersebut. Nah, jika teman-teman merasa ada kurang dalam mengambil keputusan, maka hindarilah rasa untuk menyalahkan diri, karena itu hanya akan mencelakakan diri dan hanya akan merugikan diri kalian sendiri.
ketika kalian dirasa ketika mengambil keputusan ada yang kurang, maka segerakanlah lakukan evaluasi teman-teman dan hindari untuk menyalahkan diri, karena menyalahkan diri tidak akan membuahkan hasil, dan yang hanya akan membuahkan hasil adalah evaluasi. Karena dengan mengevaluasi akan membuat kita menjadi lebih baik dan lebih baik ke depannya, sehingga keputusan yang akan kita ambil menjadi lebih mantap lagi. Karena materi kita sudah selesai dan Ibu juga sudah memberikan kesimpulannya, maka Ibu punya kisi-kisi nih buat pertemuan minggu depan. Nah, Ibu harap untuk bahan materi minggu depan teman-teman tolong pelajari kembali materi yang telah Ibu tadi sampaikan di rumah ya, karena materi pertemuan hari ini akan sangat berkesinambungan dengan materi yang akan Ibu berikan di minggu depan. Nah, jadi Ibu harap teman-teman nanti pulang ke rumah, istirahat dulu yang tenang, terus coba deh review kembali pelajaran yang telah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, Ibu harap ini tidak berlaku hanya untuk pembelajaran Ibu. Nah, di pembelajaran yang lain juga Ibu harap teman-teman melakukan hal ini ya teman-teman, karena agar teman-teman bisa lebih menggali informasi secara banyak dan secara mendalam, yang mana hal ini tentunya akan membuat teman-teman tuh akan lebih siap untuk menghadapi berbagai macam situasi ke depannya, karena teman-teman selalu lebih mempersiapkan diri sebelumnya, seperti itu teman-teman. Nah, oke. Karena hari ini juga teman-teman pada sangat luar biasa, selain anak yang kompak-kompak, aktif, cerdas, cantik, juga tampan. Nah, oke, pertemuan kita sampai di sini. Semoga teman-teman tidak bosan bertemu dengan Ibu. Nah, kita bertemu lagi di minggu depan dengan pembahasan lanjutan dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Baik Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih kembali teman-teman. Oke, karena pelajaran sudah telah selesai, mari kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita segenap untuk membaca istighfar teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dan ketua kelas, tolong dibantu Ibu untuk memimpin doa selesai pembelajaran. Siap Ibu, laksanakan. Terima kasih teman-teman. Ibu cukupkan. Nah, ketua kelas silakan dipimpin. Siap, baca doa dimulai. Baca doa selesai. Terima kasih atas partisipasinya dan tetap semangat menjalani hari-hari ke depannya. Jadi sampai bertemu lagi dengan Ibu di kesempatan selanjutnya. Semoga kita dapat berkumpul kembali lagi dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah di sini juga Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya teman-teman, sebelumnya Ibu izin bertanya, apakah hari ini ada yang berhalangan masuk? Tidak Ibu. Tidak. Oke, ini di agenda masuk semua ya teman-teman. Oke, terima kasih ketua kelas telah membantu Ibu dalam mengisi agenda kelasnya. Oke, Ibu sangat senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman MIPA 8. Teman-teman di sini sangat luar biasa sekali ya, antusiasnya tinggi sekali ya, semangat belajarnya sangat tinggi. Selain itu, teman-teman ini juga
belum lolos. Buktinya hari ini semuanya pada masuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah teman-teman, minggu kemarin kan ibu menjelaskan atau menggunakan layanan jenis salah satu jenis layanan bimbingan konseling, yaitu jenis layanan informasi. Nah untuk pertemuan hari ini ibu akan menggunakan jenis layanan penguasaan konten, yang mana jenis layanan ini ibu harap teman-teman dapat memiliki pengetahuan serta mengetahui nih bagaimana cara untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang intinya adalah kita menguasai materi, yang mana materi tersebut akan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya teman-teman, apakah teman-teman di sini sebelumnya ada yang udah tahu mengenai apa itu layanan penguasaan konten? Penguasaan materi? Oke, penguasaan materi. Good, sip, mantap. Oke, jadi layanan penguasaan konten adalah merupakan layanan bantuan kepada klien. Nah, klien ibu di sini adalah siswa-siswi di IPA 8. Nah, teman-teman di sini adalah klien ibu. Nah, yang mana klien ini tidak hanya terdiri dari klien kelompok, namun ada juga klien individu. Nah, bagi teman-teman juga yang kalau misalnya ada yang ingin menjalani konseling perorangan, silahkan ibu tunggu di ruangan BK. Nah, oke, kita lanjutkan. Layanan penguasaan konten adalah merupakan layanan bantuan kepada klien baik individu atau kelompok untuk menguasai kemampuan dan kompetensi tertentu dalam kegiatan belajar. Nah, sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ibu berikan, yaitu terkait bagaimana cara kita untuk menguasai sebuah materi, yang mana hal tersebut akan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, teman-teman di sini apakah ada yang masih mengingat terkait cerita Caca yang telah ibu sempat ceritakan di minggu lalu Tentang keputusan yang ia Betul sesali. sekali ceritanya, yaitu terkait rasanya penyesalan diri terhadap salah memilih keputusan yang menyebabkan rasa gelisah, rasa cemas, dan membuat Caca menjadi murung. Nah teman-teman, untuk hari ini kita juga masih mencari tahu nih bagaimana caranya kita agar tidak salah dalam mengambil keputusan, sehingga kita dapat terhindar dari rasa menyalahkan diri serta rasa sedih dan gelisah. Yang pastinya teman-teman di sini tidak akan menutup kemungkinan ketika kita salah mengambil keputusan, pasti akan ada rasa sedih di balik itu. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menangani hal tersebut agar tidak terjadi pada diri kita? Oke teman-teman, oleh karena itu, jika pertemuan kemarin kita membahas materi mengenai mantap dalam mengambil keputusan, nah minggu ini kira-kira ada yang tahu apa topik materi yang akan kita bahas? Masih terkait dengan keputusan ya Bu? Iya betul, masih terkait dalam keputusan. Ada yang bisa tebak lagi? Jangan menyalahkan diri. Nah iya betul, stop menyalahkan diri. Nah jadi tebakan dari Fitri dan juga Siska itu sangat betul sekali ya teman-teman. Nah, hal ini masih ada keterkaitannya dengan keputusan dan rasa menyalahkan diri. Nah, oleh karena itu topik materi pembelajaran hari ini adalah cara mengambil keputusan dan stop untuk menyalahkan diri. Nah, manfaat yang akan kita terima apa sih Bu kalau misalnya kita mempelajari hal ini? Nah, Ibu sangat berharap sekali teman-teman ini dapat mendapatkan manfaat yang sangat banyak, sehingga teman-teman dapat memahami jenis-jenis pengambilan keputusan, teman-teman mampu memahami cara pengambilan keputusan secara tepat, dan dapat terhindar dari rasa menyalahkan diri. Kemudian teman-teman mampu mengetahui waktu terbaik dan terburuk untuk mengambil keputusan, yang mana tentunya hal ini akan sangat bermanfaat bagi kalian. Nah, kemudian teman-teman nanti Ibu harap mampu mempresentasikan dan mengetahui dampak positif apa sih dan dampak negatifnya seperti apa sih kalau misalnya kita mengambil keputusan dan kita menyalahkan diri. Nah, ini teman-teman coba cari tahu ya, ada nggak ya dampak
dampak positifnya kalau misalnya kita melakukan hal itu, dan seberapa banyak dampak negatifnya jika kita melakukan hal tersebut. Oke, selanjutnya teman-teman mampu mengetahui tentang bahayanya menyalahkan diri atau self-blaming. Kemudian teman-teman mampu mengetahui cara mengatasi self-blaming. Nah, oke teman-teman, sampai di sini. Nah, oke, untuk kegiatannya seperti biasa, Ibu harap untuk kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan aktif dan juga tertib. Yang mana jika kalian ada yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan. Jika kalian ada yang ingin menyampaikan pendapat, silahkan sampaikan pendapatnya. Kita di sini sama-sama saling terbuka ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin bertanya, jangan ditahan-tahan ya. Silahkan sampaikan. Oke, tak hanya itu, di sini juga Ibu harap untuk agar pembelajaran berjalan dengan tertib, teman-teman dapat mengikuti pembelajaran dengan fokus dan tidak mengobrol dengan teman lainnya ketika Ibu sedang mengumpulkan sebuah materi. Tak hanya itu, seperti biasa, teman-teman di sini Ibu harap dapat menjaga kerahasiaan yang ada di kelas ini. Jadi apa yang terjadi dalam kelas ini, teman-teman Ibu harap tidak membocorkan kepada teman-teman kelas lainnya. Apakah dapat dipahami? Baik Bu, dapat dipahami. Oke, terima kasih. Keren-keren. Luar biasa sekali penerapan di penerapan ini. Oke, selanjutnya agar pembelajaran berjalan efektif, berjalan lancar, serta aktif, nanti yang pertama Ibu akan menampilkan sebuah slide PowerPoint menggunakan proyektor atau sering kalian kenal Infocus. Nah, ketika Ibu sedang mengumpulkan materi, Ibu harap teman-teman tidak mengobrol dengan teman sebangkunya atau teman yang lainnya. Dan jika yang membawa handphone, silakan matikan handphonenya sekarang juga atau digetarkan, karena takutnya nanti jika ada notifikasi yang datang, teman-teman jadi salah fokus dan kehilangan fokus ketika memahami materi. Apalagi kan ini adalah materi penguasaan materi yang mana kalian benar-benar harus memahami. Dan karena ini dapat membantu kalian untuk proses implementasi ke depannya. Oke teman-teman, nanti setelah melakukan sebuah presentasi, Ibu akan memberikan kesempatan teman-teman untuk bertanya atau memberikan pendapatnya. Nah, bagi yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan terlebih dahulu atau dengan menyebutkan nama dan nomor absen ya. Apakah dapat dimengerti? Baik Bu, dapat dimengerti. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, kemudian nanti juga akan setelah pemaparan materi dan tanya jawab, Ibu akan memberikan sebuah tugas, yang mana tugasnya ini terdiri dari tugas kelompok serta tugas individu. Yang mana tugas kelompoknya ini akan menggunakan kelompok pada pertemuan minggu kemarin, dan tugas individunya adalah masing-masing individu. Oke, siap. Nah, oke teman-teman, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, agar berjalan dengan tertib dan berjalan lancar tanpa ada hambatan, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Oke, baca doa telah selesai. Sesuai dengan yang tadi Ibu sudah jelaskan, topik untuk pertemuan hari ini yaitu adalah cara mengambil keputusan dan stop dari menyalahkan diri sendiri. Nah, biasanya nih teman-teman udah gak asik kan kalau misalnya kita salah mengambil keputusan, dampak yang akan kita terima itu kurang lebih selalu menyalahkan diri sendiri. Nah, seperti yang minggu kemarin Ibu ceritakan, yaitu kasus Caca. Nah, dia merasa kesal karena dia salah mengambil keputusan. Akhirnya dia terus dan benar-benar menyalahkan dirinya sendiri. Nah, Ibu nggak mau nih teman-teman berada di fase tersebut. Karena itu seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin juga, Ibu harap semakin ke depannya teman-teman
dapat mengambil keputusan dengan matang dan juga stop untuk menyalahkan diri dan segera lakukan evaluasi, karena menyalahkan diri itu tidak akan membuahkan hasil, karena yang akan membuahkan hasil adalah sebuah evaluasi yang akan memperbaiki diri kita ke depannya. Oke, langsung aja untuk pembahasan pertama kita masuk ke jenis pengambilan keputusan. Nah, apa saja sih jenis-jenis dalam pengambilan keputusan ini? Nah, yang ke-1 ada keputusan terprogram. Nah, jenis pengambilan keputusan ini mengandung suatu respon otomatis terhadap kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Masalah yang bersifat pengulangan dan rutin dapat diselesaikan dengan pengambilan keputusan jenis ini. Tantangan yang besar bagi seorang analisis adalah mengetahui jenis-jenis keputusan ini dan memberikan atau menyediakan metode-metode untuk melaksanakan untuk pelaksanaan pengambilan keputusan yang terprogram di mana saja agar pengambilan keputusan harus didefinisikan secara nyata dan jelas. Jadi kalau misalnya ada terprogram gini nih, kita tahu nih, misalnya besok aku coba kerjakan mengenai poin A. Terus misalnya zuhur atau waktu jam 12, aku harus memikirkan poin B nih. Nah, terus ketika pukul 6, aku sudah harus dapat keputusan yang udah matang. Nah, artinya itu terprogram, teman-teman. Nah, kalau misalnya ada pengambilan keputusan yang terprogram, berarti temennya satu lagi adalah pengambilan keputusan tidak terprogram. Nah, hal ini menunjukkan proses yang berhubungan dengan masalah-masalah yang tidak jelas. Maksudnya masalah-masalah yang tidak jelas di sini. Coba nanti kalian pikirkan ya, nantinya akan menjadi poin diskusi. Nah, dengan kata lain, pengambilan keputusan dengan jenis ini meliputi proses pengambilan keputusan untuk menjawab masalah-masalah yang kurang dapat didefinisikan, teman-teman. Berarti arti tidak jelas di sini adalah masalah-masalahnya sulit atau kurang bisa untuk didefinisikan. Masalah ini umumnya bersifat kompleks, hanya sedikit parameter-parameter yang diketahui dan kebanyakan parameter yang diketahui bersifat probabilistik. Untuk menjawab masalah ini diperlukan seluruh bakat dan keahlian dari pengambilan keputusan, ditambah dengan bantuan sistem informasi. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan keputusan tidak terprogram dengan baik. Jadi keputusan itu diambil secara acak, teman-teman. Jadi susunannya tidak terprogram. Ibaratnya kalau misalnya prosesnya adalah dari A, B, C, tapi dia mengikuti prosesnya adalah CBA, misalnya seperti itu, teman-teman. Setelah memahami jenis-jenis keputusan ini, ibu review kembali ya. Untuk jenis-jenis pengambilan keputusan ini terdapat 2, yaitu yang terprogram dan tidak terprogram. Nah, selanjutnya ini adalah bagaimana ya Bu cara untuk mengambil keputusan. Nah, teman-teman, mari kita langsung masuk ke caranya. Nah, teman-teman, di sini sama seperti yang tadi, seperti yang proses ini hampir mirip gitu, teman-teman. Nah, yang mana buatlah keputusan saat sedang fokus dan tidak terburu-buru. Nafas seperti itu. Jadi teman-teman jangan sesekali memutuskan sesuatu ketika dalam keadaan kondisi terburu-buru atau kalut, karena dalam keadaan tersebut pikiran kita akan bercabang, teman-teman, dan itu tidak akan membuat kita fokus. Dikhawatirkan kalau misalnya kita terburu-buru dan tidak fokus, maka keputusan yang akan kita hasilkan adalah keputusan yang kurang matang, teman-teman. Nah, apabila keputusan yang kita ambil kurang matang maka akan banyak menimbulkan berbagai macam dampak. Nah, jadi apapun kondisinya, kalau misalnya kalian lagi mengambil keputusan, kalian harus berusaha untuk sejenak lebih fokus.
Oke, bahkan ini mendapatkan riset dari Dr. Jeremy Nicholson, yaitu psikologi sosial dan kepribadian sekaligus asisten dosen of Behavioral Economy Department di Chicago. Nah, dia menyatakan bahwa waktu terbaik untuk membuat keputusan yang besar dan penting yaitu saat dalam keadaan santai dan fokus serta berenergi. Nah, hal ini karena pemikiran yang kompleks membuat perhatian, motivasi, dan juga kemampuan mengendalikan diri yang baik. Nah, ketika kalian sedang kalut atau banyak pikiran, maka akan sulit fokus dan tubuh kalian mungkin akan merasakan lelah juga. Untuk itu sebaiknya untuk mengambil keputusan. Nah, enaknya ya di pagi hari deh, karena kalau misalnya di pagi hari kan pikiran kita tuh masih kayak fresh, tenang, benar-benar baru mengawali hari dengan ceria. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya. Jadi, cara untuk mengambil keputusan yang tepat adalah dengan mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya. Nah, informasi ini juga seperti yang sudah Ibu singgung pada pertemuan kemarin, bahwa dengan adanya fakta yang kita ambil dengan memberi fakta, maka akan banyak informasi yang diri kita terima. Nah, banyak informasi ini akan sangat membantu kita dalam mengambil keputusan secara matang. Oke teman-teman. Nah, selanjutnya setelah mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya adalah caranya tetap terbuka untuk semua kemungkinan yang ada teman-teman. Jadi ketika kita sudah memilih alternatif keputusan yang paling tepat, maka kita jangan menutup kemungkinan dan jangan menutup mata atas berbagai konsekuensi yang akan datang atau dampak yang akan kita terima. Nah, jadi kita tuh perlu membuka lagi perspektif kita, membuka lagi sudut pandang kita terkait hal apa saja sih yang akan terjadi ke depannya gitu. Jadi kita benar-benar harus terbuka terhadap semua kemungkinan yang ada. Jadi jangan tutup mata ya teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman tutup mata ketika ada suatu kejadian yang mengagetkan, teman-teman akan menjadi down atau dikhawatirkan, takutnya stres teman-teman. Jadi kita meskipun kita sudah anggap keputusan kita ambil itu adalah keputusan yang tepat, tapi tetap ya teman-teman jangan menutup mata terhadap kemungkinan yang akan ada. Nah, selanjutnya yaitu cara dalam pengambilan keputusan. Kita juga perlu tahu nih mengerti dampak positif dan negatif yang diterima. Nah, hal ini juga ada sangkut pautnya teman-teman dengan cara pengambilan keputusan yang di atas, yaitu tetap terbuka untuk semua kemungkinan yang ada. Seperti itu teman-teman. Nah, terus selanjutnya cara untuk mengambil keputusan yang tepat adalah coba ubah pandangan menjadi orang lain. Nah, saat keputusan yang akan Anda buat semakin menjurus pada suatu hal, maka yang perlu dilakukan yaitu mengevaluasi kembali, cek kembali apakah keputusan ini menjawab permasalahan yang sedang Anda hadapi. Nah, faktanya ketika Anda sedang memposisikan diri sebagai orang lain, maka kecenderungan orang untuk membuat pilihan yang bijak, untuk membuat pilihan itu akan semakin bijak. Jadi cobalah menggunakan sudut pandang orang lain. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, jadi untuk cara mengambil keputusan ini yaitu ada berapa tadi Ibu sebutkan? Ada 5 poin, yaitu yang pertama, 1. Buatlah keputusan saat sedang fokus dan tidak terburu-buru. Yang kedua, mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga adalah tetap terbuka untuk semua kemungkinan yang ada. Selanjutnya poin keempat adalah buat dampak positif dan negatif yang akan kita terima di kemudian hari. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima adalah coba ubah pandangan menjadi orang lain. Oke, nanti kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai
tiga. Oke, mengenai sebentar teman-teman, mohon maaf ada kesalahan. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin 3, yaitu waktu yang tepat dan waktu yang kurang tepat dalam pengambilan keputusan. Nah, dikutip dari The Atlantic, menurut, maaf ibu kurang lebih, ibu izin lihat laptop ya, karena ini ibu agak belum mulai teman-teman. Oke, dikutip dari The Atlantic, menurut penelitian dari Jennifer Lerner, seorang profesional kebijakan atau profesional kebijakan publik dan manajemen di Harvard, mengambil keputusan besar yang didasari oleh insting mungkin adalah cara yang paling keliru. Insting atau kata hati kurang lebih mencerminkan perasaan Anda yang mungkin dapat mengemudikan Anda ke jalan yang salah. Jadi dalam mengambil keputusan itu, jangan kita menggunakan insting. Yang ada, waktu yang tepat untuk membuat keputusan adalah jangan mengambil keputusan di saat marah. Selanjutnya, jangan membuat keputusan di saat sedih. Kenapa Bu jangan membuat keputusan di saat sedih? Karena itu kalau misalnya sedih kan pikiran kita sedang tidak fokus dan pikiran kita sedang berantakan. Nah, kalau misalnya kita mengambil keputusan di saat sedih, keputusan seperti apa yang akan muncul Bu? Nah, keputusan yang tidak matang dan menghasilkan banyak dampak negatif. Karena yang kita kita ambil keputusan itu adalah ketika diri kita sedang down. Oke. Nah, selanjutnya yaitu jangan membuat keputusan saat sedang bahagia. Jadi gimana ya Bu? Lagi marah jangan buat keputusan, lagi sedih jangan buat keputusan, lagi bahagia juga jangan buat keputusan. Nah iya teman-teman, karena kalau misalnya kita sedang bahagia, maka dikhawatirkan takutnya kita menutup mata terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Karena kalau misalnya kita lagi bahagia itu, pasti kita berpikir positif dan kita melupakan pikiran terkait dampak negatifnya. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu jangan membuat keputusan di malam hari. Lalu aku harus buat keputusan seperti apa? Lagi marah jangan, lagi sedih jangan, lagi senang juga jangan, di malam hari juga jangan. Nah, jadinya harus seperti apalah? Ya, ini dia poin kelima. Buatlah keputusan setelah cukup istirahat. Nah, karena kalau misalnya mengambil keputusan dengan cukup istirahat, artinya badan kalian tenang, pikiran kalian tenang, semuanya berjalan dengan aman. Seperti itu. Nah, oke, selanjutnya, nah, mari kita masuk mengenai materi stop menyalahkan diri. Nah, ayo siapa teman-teman sini yang suka masih menyalahkan dirinya kalau misalnya dirasa keputusannya salah nih? Saya Bu, saya. Oke, tidak apa-apa kalau misalnya kalian merasakan seperti itu, wajar. Cuman ingat, tadi kata ibu apa? Segeralah lakukan evaluasi. Jangan terus-menerus menyalahkan diri kalian, karena itu akan memberikan berbagai dampak negatif terhadap diri kalian. Oke, di sini menyalahkan diri, kata lainnya adalah self-blaming. Nah, self-blaming. Nah, apa itu self-blaming? Ya, itu menyalahkan diri. Oke, pengertiannya adalah self-blaming merupakan salah satu kekasaran emosional yang dilakukan diri sendiri. Oke, dilakukan oleh diri sendiri. Kabar buruknya, ini merupakan kekerasan emosional, termasuk ke dalam kategori berbahaya. Nah, teman-teman, ayo nih. Berarti di sini kita udah mulai ditekankan nih bahwa stop untuk menyalahkan diri, karena ini merupakan kekerasan emosional yang dikategorikan berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena dapat menimbulkan dampak-dampak negatif terhadap diri kita. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh kurang cakapnya seseorang dalam menyampaikan rasa maaf dan bersalah untuk diri sendiri. Nah, tadi kalau misalnya kita buat keputusan, terus keputusan kita salah dan kita malah menyalahkan diri bukan yang mengevaluasi, maka kita
Artinya adalah seseorang yang kurang cakap dalam memahami diri sendiri dan kurangnya rasa maaf terhadap memaafkan diri sendiri, yang akhirnya adalah menyalahkan diri. Oke. Apa itu bahayanya self-blaming atau bahaya menyalahkan diri? Yang pertama, ada menghambat diri. Menyalahkan diri sendiri bisa membuat tidak berdaya. Orang cenderung menghindari atau takut melakukan hal baru. Kalian mungkin bisa menutup sebuah ide atau sebuah ide yang akan datang dalam diri kalian, atau bahkan pekerjaan yang lebih menarik, takut masa lalu terulang lagi. Jadi kalau misalnya menghambat diri itu artinya diri kalian tidak berkembang, kalian terus ada dan berada di circle di mana diri kalian sendiri merasa kurang nyaman. Dan takutnya kalau misalnya sudah menghambat diri, ya, otomatis kalian khawatirnya akan tertinggal oleh orang lain. Nah, yang kedua adalah mempermalukan diri sendiri. Nah, jangan sampai teman-teman karena karena sering menyalahkan diri, akhirnya kita mempermalukan diri kita sendiri. Nah, menyalahkan diri sendiri tentunya sama seperti mempermalukan diri sendiri. Kenapa seperti itu? Karena kalian akan terus membandingkan diri kalian dengan sebuah kesuksesan atau berandai-andai untuk terus bisa menjaga kegagalan itu datang. Misalnya adalah jadi kalian tuh ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita, pastinya nantinya akan mendatangkan perasaan gagal, perasaan sedih, dan menyalahkan diri. Nah, seharusnya yang Anda lakukan adalah memperbaiki diri, bukan menyalahkan diri. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ibu singgung lagi nih, kalau misalnya keputusannya gagal, lakukanlah evaluasi, jangan menyalahkan diri. Nah, karena kita sering menyalahkan diri, dikhawatirkan bahaya yang paling akan berdampak pada kehidupan kita adalah seperti memacu depresi. Nah, sebuah penelitian menyatakan bahwa menyalahkan diri dapat menyebabkan seseorang merasa tidak berguna, sehingga ia akan merasa sedih, murung, dan muncul tanda-tanda depresi lainnya. Nah, coba kalian menyalahkan diri, dan apa sih yang kalian rasakan? Coba jawab dalam hati kalian ya. Oke, saya berharap kalian mengetahui bahaya apa saja nih yang akan diri kalian terima jika teman-teman stop menyalahkan diri, karena itu akan menghambat diri kalian, mempermalukan diri kalian, serta memicu depresi. Nah, lantas Bu, bagaimana ya Bu cara mengatasi self-blaming atau menyalahkan diri? Nah, ini dia caranya teman-teman. Yang satu, mengubah sudut pandang. Nah, kenapa kita perlu mengubah sudut pandang? Karena banyak orang selalu melihat sesuatu dengan persepsi seharusnya. Pengandaian ini hanya akan membuat kamu merasa bersalah jika tidak melakukan. Jadi, cobalah untuk mengubah cara pandang dan berpikir bahwa Anda bisa melakukannya. Nah, kalau misalnya kalian terus berpikir aku nggak bisa melakukannya, nah ini berbahaya teman-teman. Kalian selalu menyalahkan diri kalian sendiri, nanti kalian mempermalukan diri kalian sendiri, dan akan banyak lagi dampak negatif yang akan datang kepada diri kalian. Nah, dengan begitu cobalah berpikir bisa melakukan sesuatu dengan pikiran negatif yang muncul. Jadi kalian tuh bisa menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang muncul dalam diri kalian gitu. Kalian harus tetap semangat dan yakin bahwa kalian bisa. Jangan terus-menerus untuk menyalahkan diri, karena ada fase dimana kita salah. Pasti semua orang juga pasti memiliki kesalahan tersendiri. Tapi apa yang harus kita lakukan baiknya adalah mengevaluasi diri, mengevaluasi hal-hal yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya saya mau bersudut pandang, maka melihat dari kacamata yang lebih besar. Bukanlah sudut pandang kalian selebar-lebarnya. Jadi setiap peristiwa selalu datang sebuah pelajaran hidup. Jadi kalau misalnya ada kegagalan, ambillah pelajarannya. Jangan diambil dan menyalahkan diri. Ambillah hikmah dari semua
yang terjadi dibanding terus-menerus menyalahkan diri. Coba kalian tanyakan pada diri kalian sendiri tentang pelajaran apa sih yang dapat kita ambil pada saat ada dalam fase sulit ini. Hikmah seperti apa sih yang dapat kita ambil? Nah, dengan begitu yang ada kita akan bersyukur teman-teman, bukan menyalahkan diri. Jadi di sini ibu juga harap teman-teman di sini harus lebih banyak bersyukur dibandingkan menyalahkan diri. Nah, yang selanjutnya ada cobalah untuk percaya diri. Langkah terbaik untuk berhenti dari rasa menyalahkan diri atau self-loathing adalah percaya diri. Dengan ingat teman-teman, dengan percaya diri, penyesalan bisa terjadi akibat tidak ada kemampuan diri sendiri. Mungkin kalian tidak mengambil keputusan yang salah, namun tolong jadikanlah hal itu cara untuk lebih berkembang dan percaya diri dalam pengambilan keputusan berikutnya. Karena yang namanya obat adalah pahit. Untuk menghasilkan sebuah keberhasilan, pastinya kita akan merasakan pahitnya dahulu. Nah, kayak ada pepatah mengatakan bersedih-sedih dahulu, bersenang-senang kemudian, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi namanya proses itu pasti akan adanya up and down. Nggak mungkin kita langsung ada di atas. Pasti kita akan ada fase di mana diri kita sedang ada di bawah atau sedang down. Nah, apa yang kita harus lakukan teman-teman ketika sedang down? Bersyukur dan terus mengevaluasi. Ibu harap kalian tidak terus-menerus menyalahkan diri, teman-teman. Karena ingat, itu hanya akan membawa pengaruh buruk pada diri kalian, berpengaruh buruk terhadap diri kalian sendiri. Oke, sampai di sini, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Berarti kita harus sungguh-sungguh berhenti untuk menyalahkan diri ya, Bu? Iya, betul sekali, Puput. Jadi kita harus betul dan bersungguh-sungguh untuk menyalahkan diri, karena itu hanya akan membawa kehancuran dalam diri. Betul sekali. Nah, ada lagi yang ingin bertanya dan menanggapi? Atau ada yang punya pendapat lagi? Tidak, Ibu, karena materi yang Ibu paparkan sudah cukup jelas. Sudah sangat cukup ya. Jadi semangat teman-teman untuk mengambil keputusan. Dan jangan sedih hati apabila keputusan yang kalian ambil tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Nah, kalau misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi, lakukanlah evaluasi dan tetap percaya diri sehingga kita dapat mengambil hikmah apa yang telah terjadi. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan, maka Ibu seperti biasa, nggak boleh bosan ya, akan ada tugas kelompok. Nah, coba tugas kelompoknya itu konteksnya diambil dari kelompok kemarin ya teman-teman. Jadi teman-teman yang berkelompok di minggu kemarin silahkan berkelompok kembali untuk mendiskusikan hal ini, yaitu hal yang harus kalian diskusikan adalah dari kelima cara pengambilan keputusan tersebut, sebutkan 3 cara yang dirasa paling efisien dan efektif untuk mendapatkan keputusan yang tepat sehingga tidak menimbulkan self-doubting, serta berikanlah kesimpulan terkait pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Nah, nanti seperti biasa setelah kalian mendiskusikan selama berapa? 8 menit atau 8 menit, mau 10 menit, 8 menit akhirnya cukup deh ya. 8 menit ya, Ibu yang teman-teman di sini pasti bisa, karena kita harus percaya diri. Oke, nanti seperti biasa masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan teman-temannya. Dan apabila kelompok lain ingin bertanya ke kelompok yang sedang presentasi, Ibu persilahkan. Dan Ibu juga persilahkan untuk kelompok yang sedang presentasi menanggapi apa ayo? Menanggapi pertanyaan yang datang dari teman-temannya. Oke, apakah dapat dipahami? Baik, Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, oleh karena itu Ibu persilahkan untuk masing-masing kelompok mendiskusikan apa yang kalian harus diskusikan.
Oke, bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Ya. Nah, Ibu lupa tadi memberitahu teman-teman bahwasannya Ibu juga punya tugas individu nih buat teman-teman. Santai, nanti kalian boleh kumpulkan setelah pukul berapa ya ini? Oke, kalian boleh kumpulkan ke ruangan Ibu, yaitu di ruang BK pada pukul bisa jam istirahat yaitu pukul 1. Apakah bisa teman-teman? Siap, bisa, Ibu. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Tugas individunya adalah apa yang kalian lakukan ketika mengalami kegagalan dalam mengambil keputusan. Kemudian, bagaimana cara kamu mengatasinya? Dan ketika kamu mengalami self blaming, bagaimana cara mengatasinya? Nah, teman-teman masing-masing individu tolong kerjakan dan berikan pendapat kalian terkait hal ini ya. Oke teman-teman, yuk langsung aja kita mulai dari kelompok 4 dan seterusnya. Ibu persilahkan. Teman-teman, sungguh luar biasa sekali presentasi kelompoknya, dan teman-teman dari kelompok lain juga sangat luar biasa sekali partisipasinya. Teman-teman mau bertanya, mau memberi tanggapan. Ibu sangat senang sekali karena kelasnya begitu aktif dan interaktif. Terima kasih semuanya. Ibu harap teman-teman di sini bisa lebih baik lagi ke depannya, lebih semangat lagi ke depannya. Dan kalian sungguh luar biasa. Oleh karena itu, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke teman-teman, mari kita mereview lagi dari pertemuan 1 dan pertemuan 2 ya. Nah, jadi Ibu kembali mengingatkan nih ke teman-teman. Nah, bahwasanya ketika kita ingin mengambil keputusan, maka kita perlulah tahu mengenai pengertian keputusan, dasar-dasar yang menjadi pengambilan keputusan, proses dalam mengambil keputusan, jenis-jenis dalam mengambil keputusan, cara dalam mengambil keputusan, terus waktu yang tepat dalam mengambil keputusan, dan banyak hal yang telah Ibu paparkan pada minggu pertama dan minggu kedua ini. Selanjutnya, apabila kalian merasa keputusan yang kalian ambil itu kurang tepat, maka tolong jangan menyalahkan diri kalian sendiri. Ingat kata Ibu, lakukanlah evaluasi. Yakinlah pada diri kalian sendiri, bukalah mata kalian selebar-lebarnya, dan banyaklah bersyukur. Dan ingat bahwa kesalahan itu wajar. Tapi ingat, janganlah kita menyalahkan diri sendiri. Ketika ada kesalahan, maka lakukanlah evaluasi ya teman-teman. Oke, dan kita harus berusaha lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Baik, siap teman-teman? Siap. Oke, semangat untuk menghadapi berbagai macam peristiwa yang ada. Meskipun banyak begitu rasa pahit, tapi ingat, yang pahit itu adalah obat. Nah, obat ini dapat menyembuhkan hati kalian, dapat menyembuhkan kondisi kalian apabila kalian pintar mengambil hikmah terkait apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Baik teman-teman, jangan lupa ya, tugas individunya nanti dikumpulkan pada pukul 1 di ruangan Ibu. Nah, oke teman-teman, karena hari ini pembelajaran sudah berakhir, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak teman-teman. Sebelum kita dan sebelum Ibu pamit undur diri, mari kita sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan mari kita segenap membaca
istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semangat untuk pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran yang kedua. Ibu siapa? Ibu Tiwi. Oke, semangat ya teman-teman. Nah, oke, ketua kelas boleh tolong dibantu untuk memimpin doa. Baik, Ibu. Oke. Baca doa dimulai. Baca doa. Alhamdulillah. Selesai. Amin. Terima kasih teman-teman Ibadah 8 yang sungguh luar biasa. Sampai bertemu dengan Ibu di kesempatan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.